What's up guys, welcome back to my channel, Willy Kun Channel. Dan hari ini gue akan membahas lagi hal yang sangat menarik lagi di dunia ini, yaitu anak-anak yang disembah dan didewa-dewakan oleh beberapa kepercayaan. Nah, ini ada di negara Nepal dan India. Dan anak-anak ini dipercaya adalah reinkarnasi dari Dewa Hanuman, Ganesha, dan Dewa Taleju. Itu dewa-dewa seperti apa bakal gue jelasin nantinya. Nah, tapi sebelum gue ngejelasin video ini juga, gue mau negasin, gue juga nggak bilang ini kepercayaan yang benar, tapi gue juga nggak bilang ini kepercayaan yang salah. Jadi di sini kita bahas bersama aja guys, gimana menurut kalian? Coba kalian nonton nanti ya. Jangan lupa untuk selalu support channel ini, klik tombol subscribe-nya aja di pojok kanan video ini. Dan abis nonton video ini, jangan lupa juga untuk selalu share video ini ke teman kalian, ke keluarga kalian, ke semua orang, biar mereka juga mendapatkan informasi yang menarik. So langsung aja kita bahas nih, check it out. Nah, yang pertama bakal gue bahas ke kalian adalah kepercayaan di Nepal, dimana ini ada kepercayaan yang disebut dengan kumari. Kumari adalah seorang wanita yang diambil dari orang tuanya itu sejak kecil karena dianggap adalah sosok dewi hidup di dunia ini. Nah, untuk menjadi seorang kumari, dia itu akan diambil sejak usia yang sangat muda sekali, yaitu berusia 3 tahun. Nah, itu juga ada listnya bagaimana seorang anak bisa menjadi kumari. Tapi yang pertama yang paling penting adalah seorang kumari ini tidak boleh ada cacat di tubuhnya. Kemudian dia itu juga adalah seorang wanita, dan wanita ini sudah pasti harus masih virgin. Nah, itu adalah hal yang diutamakan terlebih dahulu, nanti detailnya bakal gue jelasin. Tapi kenapa sih sosok anak ini bisa dibilang adalah sosok dewa gitu? Karena kumari ini dipercaya adalah sosok seorang wanita yang telah dirasuki oleh Dewi Taleju. Nah, Dewi Taleju atau Dewa Taleju ini kalau kalian cari, bentuknya itu adalah dewa yang memiliki tangan banyak, kemudian mukanya itu juga banyak, mukanya itu ada 4. Nah, di sini ciri khas dari kumari ini juga kalau kalian lihat dari pakaiannya itu sangat berbeda sekali. Seorang kumari itu harus selalu menggunakan pakaian merah. Kemudian kalau kalian lihat ciri khas dari mukanya ini, seorang kumari juga mempunyai ciri khas matanya itu mata yang hitam. Kemudian dia itu juga punya muka yang sangat tidak berekspresi sama sekali, dan yang paling penting adalah mata di dahinya. Jadi dia itu ada mata ketiga yang digambarkan di atas dahinya seperti ini. Nah, kemudian seorang kumari juga tidak boleh berekspresi sama sekali, karena dari ekspresi-ekspresi kumari ini menandakan berbagai macam hal, dan hal itu sudah pasti buruk. Jadi kalau misalnya kalian bertemu dengan seorang kumari, dia itu kalau berekspresi tandanya kalian akan terkena bencana. Nah, ada 4 ekspresi yang dihindari dari seorang kumari ini. Yang pertama adalah ketika seorang kumari itu bertemu kalian, kemudian dia itu sampai menangis atau berteriak, itu tandanya kalian akan segera terkena penyakit yang sangat mengerikan. Jadi mungkin aja kena serangan jantung, pokoknya penyakit yang membuat kalian itu mungkin saya bisa sampai lumpuh, atau mungkin saya bisa kehilangan nyawa. Nah, kemudian kalau kalian bertemu dengan seorang kumari sampai dia berekspresi, sampai dia menggaruk matanya seperti ini tandanya adalah kalian akan langsung meninggal seketika. Kemudian ekspresi ketiga yang dihindari dari seorang kumari adalah kalau dia itu bergetar. Jadi kalau misalnya dia bertemu dengan kalian, badannya itu sampai bergetar, itu tandanya kalian akan segera dipenjara. Nah, kemudian kepercayaan yang keempat, biasanya kalau kita bertemu dengan seorang dewa atau dewi, kita kan kayak membawa persembahan gitu kan. Nah, kalau kita membawakan persembahan makanan kepada dia dan sampai dia mau mengambil persembahan tersebut, ini tandanya adalah kalian akan segera mendapat bencana finansial. Jadi kalau misalnya diambil, kalian mungkin akan segera jatuh miskin. Itu adalah tanda-tanda kenapa seorang kumari itu tidak boleh sampai berekspresi. Jadi kalau misalnya dia bertemu dengan kalian, dia itu dilarang untuk berbicara. Jadi kumari ini cuma boleh berbicara dengan orang-orang tempel, orang-orang suci yang ada di tempat dia akan beristirahat. Untuk kayak orang-orang bertemu kayak itu nggak boleh sama sekali. Nah, kemudian seorang kumari ini juga dilarang keras sampai kulitnya ini menyentuh tanah. Kenapa kulitnya ini nggak boleh menyentuh tanah? Karena kalau misalnya dia menyentuh tanah itu, ini artinya adalah dia itu sudah kehilangan kemampuan kedewaannya. Jadi percaya seorang dewa atau dewi itu tidak boleh menyentuh tanah. Tanah itu hanya bisa disentuh oleh manusia. Jadi kalau misalnya seorang kumari itu tinggal di tempat beristirahatnya atau datang ke acara keagamaan, dia itu akan dibopong, akan dibawa diarak-arak gitu. Jadi setelah dia dinyatakan menjadi seorang kumari, dia nggak boleh nginjak tanah sama sekali lagi tuh. Dan yang terakhir adalah seorang kumari
Kumari ini tidak boleh menginjak tanah juga karena dia itu tidak boleh sampai mengeluarkan darah setetes pun. Nah jadinya seorang Kumari itu kalau misalnya tangannya atau kakinya atau misalnya di bagian tubuhnya itu mengeluarkan darah, dia itu akan kehilangan kedewaannya. Jadi ini juga berhubungan dengan sampai kapan sih seorang anak atau seorang gadis ini bisa menjadi Kumari, sampai berumur 13 tahun. Karena di umur 13 tahun itu dia akan mendapatkan mens. Jadi setelah dia mens itu akan dicari Kumari baru lagi nih. Nah kemudian untuk menjadi seorang Kumari juga, Kumari ini sangat didewa-dewakan, sangat disembah di Nepal itu. Karena sampai Perdana Menteri, sampai orang-orang kepemerintahan di Nepal juga menyembah dewa ini. Jadi kalau misalnya menjadi seorang Kumari, orang-orang seperti ya kita bilang presiden di Nepal akan menyembah kalian. Wow, luar biasa banget sih. Nah, bagaimana sih sebenarnya untuk menjadi seorang Kumari? Nah, ini ada beberapa hal yang ada 32 detail yang harus diperhatikan. Tapi yang paling penting yang tadi gue sampaikan ketiga itu. Kemudian yang paling pentingnya lagi adalah wanita yang akan dipilih itu harus bersuara sangat tegas. Jadi suara Kumarinya ini walaupun tidak boleh berbicara, dia itu harus memiliki suara yang sangat tegas. Jadi di usia 3 tahun itu kalau mau mengikuti seleksi Kumari, di tubuhnya ini nggak boleh ada cacat sedikit pun. Pokoknya kalau ada kayak koreng gitu juga nggak boleh guys. Nah kemudian di sini tubuhnya juga nggak boleh sampai giginya itu nggak boleh ada yang copot. Jadi giginya itu harus benar-benar lengkap banget. Nah yang menariknya lagi, tubuh dari Kumari ini harus seperti banyan tree. Banyan tree itu seperti pohon yang sangat indah sekali. Kemudian matanya, eyelidnya itu harus seperti sapi. Kalau kalian searching tuh, eyelid sapi kan kayak lentik banget kan. Nah seorang Kumari harus seperti itu. Nah ini unik banget bagian lehernya ini. Lehernya itu harus seperti cangkang kerang. Jadi kayak cangkang kerang gak sih leher gue? Enggak ya. Kemudian dadanya ini, walaupun seorang wanita, dada dari Kumari ini harus seperti dada singa. Dan suaranya itu harus jelas dan halus seperti bebek. Gue bingung sih kenapa sih detail-detailnya anak ini harus seperti hewan-hewan yang walaupun hewan yang keren, tapi kenapa harus seperti hewan ya guys ya? Gue bingung sih. Nah tapi anak ini juga tidak boleh mempunyai rasa takut dan gak boleh rasa sedih. Kemudian rambutnya harus panjang, lurus, berwarna hitam, dan matanya itu juga harus berwarna hitam pekat. Nah ini rupanya ada penjelasan juga kenapa sih dia itu harus benar-benar gak boleh takut sama sekali dan gak boleh sedih. Karena untuk ritual pengangkatan seorang Kumari itu, dia itu akan ada seperti ritual penyembahan gitu. Kemudian ada beberapa bison yang akan digorok di depan matanya. Kemudian ada juga lelaki yang menggunakan topeng menari di depan buffalo yang sudah digorok tersebut. Jadi kalau misalnya dia memberikan ciri khas sedih atau ketakutan, dia tuh langsung di cancel tuh. Dia nggak boleh menjadi seorang Kumari. Nah ini sebenarnya ada pro dan kontra dari kepercayaan Kumari ini. Karena Kumari ini benar-benar didewakan di Nepal. Tapi ada yang bilang juga ini nggak berhubungan dengan hak asasi manusia nih. Soalnya jadi seorang anak kecil yang masih kecil berumur 3 tahun itu diambil dari orang tuanya. Jadi banyak yang bilang ini adalah hak asasi yang telah diambil dari anak tersebut. Padahal anak itu nggak tahu apa-apa tuh pas kecil. Dia kan cuma kayak ya bergerak senormalnya aja. Tapi tiba-tiba dia diambil, dipisahkan dari orang tuanya. Kalau menurut gue pribadi sih, gue nggak percaya dengan hal seperti ini ya. Tapi gimana menurut kalian? Coba tinggalin pendapat kalian di kolom komentar ya guys. Nah anak kedua yang bakal gue bahas ke kalian adalah anak bernama Pransu. Pransu ini adalah anak yang berasal dari negara India, di mana dia itu dipercaya adalah reinkarnasi dari Dewa Ganesha. Nah kalau kalian nggak tahu Dewa Ganesha itu seperti apa, Dewa Ganesha itu adalah dewa yang memiliki kepala seperti gajah. Nah ini ada hubungannya dengan kepala anak ini, karena kalau kalian perhatikan kepala anak ini tuh bener-bener nggak normal sama sekali. Kepalanya jauh lebih besar, kemudian matanya itu juga jauh lebih besar. Dia kayak menjauh dari titik tengahnya gitu loh, dia ke samping seperti itu. Sehingga kalau kalian perhatikan memang bagian kepalanya itu seperti kepala gajah, tapi ukuran tubuhnya ini nggak besar, ukuran tubuhnya tuh kecil, kerdil gitu. Dan dia juga nggak bisa berjalan normal dan berbicaranya juga sedikit tidak normal ya guys. Nah kalau kalian perhatikan ini juga nih, ini adalah kepercayaan di India di mana anak ini benar-benar disembah. Kalian bisa lihat nih, banyak banget orang-orang yang datang kepada anak ini untuk meminta berkat, karena anak ini dipercaya bisa memberikan berkat gitu. Jadi mereka akan memberikan tangan seperti ini, kemudian anak itu akan membalas dengan cara menempelkan tangannya di atas kepala orang-orang yang meminta berkat ini. Anehnya lagi ya, menurut gue ini sangat aneh banget, karena kepercayaan ini sampai membuat ayahnya sendiri percaya kalau anaknya itu adalah reinkarnasi dari Dewa Ganesha. Kalian perhatikan nih, ayahnya yang menggunakan sepeda ini sampai menyembah anaknya sendiri karena dia percaya kalau anaknya itu adalah reinkarnasi dari Dewa Ganesha. Nah, gimana ya kalau dibilang
gue sampai bingung sendiri gue mau ngejelasin karena ini adalah kepercayaan yang unik sekali guys. Nah dia juga kalau misalnya di Indonesia ya gue nggak tahu ya bagaimana ya, kalau di Indonesia nih pasti kayak nggak tahu ya gimana ya guys, pasti banyak yang malah membuli anak ini loh guys. Tapi nggak tahu kenapa di India ini malah disembah-sembah seperti ini. Pransu sendiri sama ayahnya ini memberikan keterangan kalau dulu itu dia membuka praktek untuk memberikan berkat di rumahnya, tapi saking ramenya Pransu ini harus sampai memberikan berkat di depan sebuah masjid guys. Jadi itu 1 minggu sekali akan membuka kayak kayak terpal gitu di depan masjid, kemudian orang-orang akan datang untuk meminta berkat kepada dia, dia taruh kepalanya itu. Oh my god, gue sih nggak tahu ya gimana kepercayaan ini bisa terus berjalan di sana. Nah Pransu ini juga adalah seorang anak kecil yang sudah sekolah, dan unik sekali di sekolahnya itu nggak ada yang membuli dia sama sekali. Pada takut sama dia, katanya dia itu adalah reinkarnasi dari dewa. Jadi semua orang memberikan hormat, termasuk anak-anak di situ ya. Jadi dia betul jadi anak populer karena kepalanya itu yang sedikit berbeda dari kepala manusia lainnya. Nah kemudian anak ketiga yang bakal gue bahas kepada kalian adalah nggak kalah uniknya, karena anak ini dipercaya adalah reinkarnasi dari Dewa Hanuman. Dewa Hanuman guys, kan bisa bayangin ya, Dewa Hanuman itu seperti Sun Gokong atau Kerasakti atau seperti orang hutan ya. Tapi langsung aja kita lihat anak itu seperti apa. Bernama Balaji. Anak ini memiliki ekor di bagian tubuhnya, tepatnya di bagian punggungnya itu, dan orang-orang percaya kalau anak ini adalah reinkarnasi dari Dewa Hanuman. Nah kepercayaan ini rupanya datang dari ayahnya yang dulu ketika anak ini lahir, dia itu bilang anak ini berbicara menggunakan 4 bahasa agama yang berbeda. Jadi dia itu langsung ngomong kayak pakai 4 bahasa gitu langsung ke ayahnya, dan pada saat itu ayahnya langsung tahu, wah ini adalah anak yang berasal dari dewa atau bahkan anak yang reinkarnasi dari Dewa Hanuman, karena dia itu punya ekor di bagian punggungnya. Bisa kalian lihat tuh pas kecil dia digendong dan ada ekornya tuh di bagian punggung. Nah ayah ini juga mempercayai dan memberikan rumor tersebut kepada orang-orang di kampungnya itu, sehingga rumor ini langsung menyebar luas banget, dan orang-orang di kampung tersebut langsung datang ke dia meminta berkat. Seperti tadi itu anak ini memberikan berkat dengan cara menempelkan bagian tangannya ini, telapak tangannya plak gitu, kemudian mereka mendapatkan berkat dari anak ini nih. Dan ada juga sampai kesaksian, yang kali ini ada sampai kesaksiannya di mana ada seorang wanita yang datang kepada anak ini, kemudian dia itu lagi koma katanya, keluarganya itu berdoa kepada anak ini, dan rupanya ketika keluarganya itu meminta berkat dari anak ini, tiba-tiba dia itu bangkit dari komanya dan sembuh gitu. Harusnya ya koma mungkin karena dia tiba-tiba udah sembuh aja gitu guys, langsung bangkit kan. Masa meminta berkat dari anak ini langsung mendapatkan berkat seperti itu? Bagaimana bisa seperti itu? Gue juga nggak tahu, tapi kesaksian ini bukan 1 atau 2 orang, tapi ada banyak orang yang telah bersaksi seperti itu, sehingga mereka tuh banyak banget yang datang kepada anak ini untuk meminta berkat anak ini. Nah anak ini juga uniknya, walaupun dipercaya adalah reinkarnasi dari Dewa Hanuman, tapi nggak tahu kenapa ya anak ini tuh nggak bisa berjalan, karena ayahnya tuh bilang dia udah pergi ke dokter, dan dokter bilang sih karena ekor yang ada di bagian punggungnya itu membuat anak ini nggak bisa berjalan normal gitu. Jadi kalau misalnya anak ini mau berjalan normal lagi, ekornya itu harus dipotong. Tapi ayahnya ini bilang nggak ada dokter yang berani menjamin kalau setelah ekornya dipotong anak ini bisa berjalan. Jadi kalau misalnya belum ada dokter yang berani menjamin seperti itu, dia nggak akan mau memotong ekor dari anak ini. Gue nggak tahu ya apa yang dipikirkan dari ayahnya itu, tapi jelas banget ayahnya ini juga menyembah anaknya ini dan mendewa-dewakannya. Gimana menurut kalian, pendapat kalian tentang anak ini guys? Kalau gue yang kali ini bener-bener nggak masuk akal gitu. Yang pertama mungkin karena itu paksaan, terus yang kedua ya bagian tubuhnya yang nggak normal, kemudian yang ketiga ini ayahnya itu yang bener-bener kayak langsung bilang anak ini bener-bener dewa banget nih, gue gak akan berhenti menjadikan anak ini menjadi dewa sebelum ada yang menjamin ekornya itu kalau dipotong anak ini gak kenapa-napa. Di luar nalar gua banget sih guys, ini di luar nalar gua banget. Tapi gimana menurut kalian? Coba tinggal pendapat kalian di kolom komentar. Nah itu dia guys, 3 orang anak yang disembah-sembah dan didewa-dewakan di negara Nepal dan India. Gue sampai nggak tahu ya gue mau ngebahas seperti apa lagi, karena memang di situ praktek seperti penyembahan ini atau orang yang dipercaya reinkarnasi atau bahkan hewan atau mungkin benda reinkarnasi dari dewa, banyak banget kepercayaan yang seperti itu. Nah gimana menurut kalian nih? Tinggalin pendapat kalian di kolom komentar. Oh iya, kalau kalian mau gue ngebahas apapun atau mungkin ngelanjutin pembahasan tentang orang-orang, benda-benda atau hewan yang didewa-dewakan, jangan lupa untuk komen di kolom komentar juga ya guys. Nah, itu dia guys video hari ini. So gue sampai nggak tahu mau ngomong apa lagi. See you guys in the next video. Jangan lupa untuk selalu support channel ini dengan cara klik tombol subscribe-nya aja dan share video ini ke teman-teman kalian ya guys. Ciao, thank you.